Ya, di SO jaringan atau sistem operasi yang dipakai untuk komputer itu dibagi menjadi 3 besar, ada Windows, Linux, dan macOS. macOS khusus buat yang keluarannya si siapa? Apple ya. Dia tuh satu kesatuan gitu, brand Apple itu pasti sistem operasinya Mac OS ini, nggak mau dia dikasih sistem operasi yang lain. Nah, yang kita sering pakai ya kalau sekarang Windows. Tapi kalau buat setting server, Windows itu terlalu tinggi speknya. Biasanya laptop-laptopnya yang sering kita pakai nggak kuat nih pakai Windows. Makanya kita beralih ke SO yang Linux. Nah, salah satunya itu Debian yang kita pakai. Debian itu diluncurkannya sudah lama ya. Kalian mungkin belum lahir nih, 96. Saya cek baru SMA ini. Terus di Debian itu yang unik, setiap rilis distro baru atau rilis edisi baru itu dikasih penamaan yang karakternya Toy Story, ada Buzz, Shrek, kemudian Jessie, macam-macam. Nama Debiannya itu sesuai dengan karakter yang ada di kartun Toy Story. Mungkin yang nyipta itu seneng sama kartun Toy Story, mungkin itu penemunya Debian. Nah, ini yang perintah-perintah yang wajib kalian tahu dan wajib kalian hafalkan dan ngerti. Gunanya gue apa toh? SU, CD, LS. Ini minimal kalian harus mulai menghafalkan. Ada CP, ada MV, MKdir, RMdir, RM, spasi, strip R, IP address, exit. Nah, ini perintah-perintah dasarnya. Minimal kudu ngerti perintah-perintah ini. Yang paling utama guys, SU super user ini. Karena jika kita nggak berpindah ke super user, kita nggak bisa menjalankan perintah-perintah dasarnya di Debian. Saya mau jelaskan sedikit, kita masuk ke DHCP-nya. DHCP server. DHCP server. Sebentar, saya bukakan tutorialnya tentang DHCP ini. DHCP singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol sudah terlihat proses DHCP-nya, tulisannya. Bisa, Bu. Sampun? Oh ya. Sampun. Saya lanjutkan. Gunanya DHCP itu apa toh? Gunanya itu jika kita mempunyai banyak klien, ini akan sangat membantu pada saat kita setting IP. Jika kliennya cuma satu, setting manual sekali langsung jadi. Tapi kalau kliennya lebih dari 100 misalnya, kita keju tangannya, capek. Harus setting satu IP sampai 100 PC gitu. Nah itu kita nggak mampu biasanya. Admin tuh punya keterbatasan kemampuan. Nah, ini dipakai untuk melayani penggunaan IP secara otomatis di klien. Jadi kita nggak perlu sampai capek setting IP manual, masuk ke IP address, masuk ke subnet, masuk ke gateway, masuk ke DNS, itu nggak perlu. Hanya masang DHCP server di server kita, jeret, diinstal, dikonfig, baru klien-klien yang connect ke server yang kita bikin tadi itu tinggal disetting IP otomatis gitu. Jadi mereka sudah langsung dapat IP sendiri-sendiri nih. Yang ngatur siapa? Yang ngatur DHCP servernya. Ada 4 kegiatan di DHCP itu. 2 kegiatan dari klien, 2 kegiatan dari server. Namanya DHCP discover, DHCP over, DHCP request, DHCP tag. Ini masing-masing kegiatan atau masing-masing aktivitas jika kita masang DHCP server. Jadi kalau yang discover ini proses permintaan klien, pemasangan IP address dalam jaringan. Jadi klien minta tolong nih ke server saya mau minta IP. Biasanya bisa connect ke jaringan, biasanya bisa connect internet. Misalnya servernya sudah dibikin router. Router kan fungsinya mencari jalur ke network yang berbeda. Nah, misalnya routernya wis jalan, klien pengen internetan nih.
kan kalian nggak punya IP public, yang bisa internetan kan IP public gitu. Nah, dari si server yang sudah kalian setting router tadi, ngasih IP otomatis ke klien, namanya permintaannya dari klien itu namanya discover. DHCP offer itu penawaran server untuk pemasangan IP. Server ngasih penawaran nih, ngasih tahu ke klien-klien, saya punya server yang bisa ngasih IP otomatis ke klien, namanya DHCP offer. DHCP request itu pemilihan DHCP server oleh klien. Jadi klien connect ke server yang sudah mempunyai DHCP, pelayanan DHCP. DHCP pack pemasangan IP address server kepada klien ini jika proses permintaan sudah di ACC dari klien, DHCP pack ini jalan gitu, masih IP secara otomatis. Nah, sekarang sejarahnya singkat saja. Dulu sebelum ditemukan DHCP itu namanya BOOT, bootstrap ini. Ini masih manual kelemahannya. Kemudian IP address yang telah digunakan itu tidak bisa digunakan kembali. Jadi maksudnya kalau sudah dipakai sekali, kemudian klien itu sudah nggak pakai IP itu, maksudnya IP-nya wis kadaluarsa gitu, nggak bisa dipakai lagi buat klien yang lain. Di 97 ditemukanlah DHCP ini. Nanti bisa browsing untuk sejarah lengkap. Sekarang langsung ke contoh kasus. Contoh kasus, jika kita punya klien tuh 120 klien, satu server punya anggota 120. Nah, gimana caranya? Kita pasang DHCP server. Kita bikin subnetting dulu, subnet mask dulu ini. Yang bisa nampung 120 klien kira-kira pakai subnet mask berapa ya? Nah, di sini ditemukan nih, setelah kita cari, oh pakainya yang 255, 255, 255, 128. Ini nanti dipasangnya di ETH1. ETH1 itu yang bertanggung jawab koneksi ke klien. Jangan dipasang di ETH0. ETH0 nanti tugasnya adalah koneksi server ke iNet. Jadi tugasnya itu masing-masing beda. Setiap adaptor punya tugas dewe-dewe, tidak sama. Nah, subnet ini fungsinya ngasih IP di adaptor yang ke klien, yang koneksi ke klien. Jadi tolong nanti perhatikan nih. Oh, berarti netmask yang ke klien itu ini. Netmask yang ke ETH0 lah berapa, Bu? Kita cek di sini. Saya pakai WiFi ini, sambungan WiFi. Ini teh piro golek ini. Nggon detail. Oh, di sini gateway-nya 0.1. IP-nya saya dapat 104. Berarti nanti saya harus nyambung ke iNet. Kan sumbernya ini dari laptop. Laptop saya dapat IP dari WiFi rumah. Oh, berarti ETH0-nya itu nanti jaringannya itu harus 192.168.0. Nah, belakangnya yang 104 ini nggak boleh sama. Nanti kalau sama bentrok nih dengan IP yang di laptop saya. Jadi berapa, Bu? Ya selain 104, bisa 105, bisa 107. Sampai terakhir karena di sini pakai netmask-nya itu belakangnya 0, terakhir itu broadcast-nya 255. Berarti kalian nyambung 254 bisa. Gitu. Itu caranya ngetik jaringan yang ada di luar, kemudian nanti caranya nyeting jaringan yang ada di dalam itu berarti koneksi server klien. Nah, sekarang setelah tahu netmask yang dipakai, jumlah hostnya sekarang dicari. Jumlah host itu adalah total bit 0 pada netmask. Bit 0-nya piro dihitung? Oh, bit 0-nya eneng pitu. Berarti 2/7. 2/7 128. Soalnya tadi berapa? 120. Oh, berarti sesuai nih, bisa dipakai. Karena turah ya, kan kita harus menyediakan 2 IP untuk network sama untuk broadcast. Jadi kan masih 126, padahal soalnya kan 120, berarti masuk. Jadi IP untuk subnet ini itu bisa terpakai gitu loh. Karena sudah
tercover nih, sudah mencukupi untuk klien 120. Total cost yang tersedia 126, malah turah 6 jalan. Jumlah jaringan ini berapa? Jumlah jaringannya itu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti jaringannya itu kalau kalian pilih subnet ini hanya menyediakan 2 network. Itu. Ring IP-nya ini sudah tersedia di sini dari 0 sampai 126. Kemudian jaringan yang kedua itu dari 129 sampai 25, 4 yang bisa dipakai untuk host. Karena ini satu buat broadcast ya. Ini buat broadcastnya, ini networknya. Oke, kita lanjutkan. Ini setting yang interface kemarin. Nanti dipraktikkan langsung saja. Nah, ini untuk ETH 0, karena yang dari sini tadi itu kedetek 0.1 gateway-nya lagi ini dirubah. 0.1. Semuanya harus dirubah. 12-nya diganti 0. Karena sumbernya tadi ketahuan nih. Gateway-nya ketemu 0.1. Sumbernya dari mana toku ini? Dari koneksi inet yang kita pakai ini, tinggal klik kanan, open network and sharing, kemudian cari key detail. Klik kanan, klik open network and sharing ini, kemudian kita ke ada setting boleh, lewat sini juga boleh, buka status, yang penting bisa ketemu detail. Nah ini, yang kita pakai pedoman itu gateway-nya ini. Gateway itu kan pintu gerbang ya, buat kita masuk ke jaringan baru, itu harus sesuai. Tadi kan 104, saya pakai 100 kan nggak masalah, nggak bentrok dengan IP. Lanjut ke jaringan DHCP. Jaringan DHCP itu yang ke klien. Di sini diganti, tadi itu, dia pakai 30.1. Oke, ini nih yang jadi perhatian. Ini harus berapa? Ini tuh gateway-nya ETH1 itu adalah IP-nya ETH0 biar nyambung dengan inetnya. Diganti 100. 0.1 karena tadi kita pakai IP ETH0 itu ini. Address-nya ini. Nah, IP ETH0 ini jadi ETH1 menuju ke mana? Menuju ke jaringan publik atau inet. Biar ETH1 nanti dapat koneksi internet di-share ke klien gitu. Ini langkah buat bikin router setelah selesai ke koneksi di interface, setelah selesai konfigurasi interface, lanjut kita ke konfigurasi di pengalamatan IPv 4 atau pemilihan jenis IPv-nya. Ada 2 jenis IPv 4 sama IPv 6. Kita pakai IPv 4. IP tablesnya ini macam-macam sih perintahnya, bisa yang lengkap seperti ini langsung tunjuk IP-nya, bisa yang seperti Mbak Dwi kemarin kasih tahu tanpa menunjuk ke IP, boleh pilih salah satu saja. Kalau yang ini perintah yang langsung menunjukkan IP-nya, ini IP-nya ETH0, yang bawahnya IP-nya ETH1. Boleh yang pakai yang kemarin diajarkan Mbak Dwi, nggak masalah, pilih salah satu. Kemudian setelah itu, ini konfigurasi di IP klien. Ini kita abaikan dulu. Kita lanjutkan ke konfigurasi DHCP server langkah-langkahnya. Yang pertama, DHCP itu adalah aplikasi. Berarti OS-nya Debian yang kita punya ini tak masuk dulu. Ini kan OS itu sistem operasi, masih kosongan nih. Belum ada aplikasi apa-apa, harus kita install. Nah, cara install nih. Cara install itu pakai perintah apt. Aptitude, singkatan dari aptitude. Apt strip get install. Install apa? Oh, install DHCP. Nama paketnya apa? Nama paketnya itu ISC strip DHCP strip server. Tulis saja, jangan sampai salah ketik. Salah ketik, kurang spasi pun nanti nggak detect nih. Karena kelemahannya SO yang berbasis teks itu ya sangat sensitif sekali dengan inputan gitu.
Jadi tolong kudu teliti sik ngetik. Kemudian setelah selesai proses menginstalasi DHCP server, kita melanjutkan ke pengeditan. Yang diedit itu ada 2 file. File yang pertama itu di dhcpd.conf. Nanti masuknya pakai perintah editor namanya nano spasi /etc. etc ini direktori yang tempat nyimpannya aplikasi DHCP tadi. Terus DHCP ini nama aplikasinya, dhcpd.conf ini adalah nama filenya. Kita masuk ke sini. Setelah masuk ngapain? Setelah masuk ya kita setting, sesuaikan dengan subnetting yang kita buat tadi. Ini yang paling penting ada di sini nih, harus paham IP yang dimasukkan apa toh ini. Di sini yang dimasukkan adalah networknya ETH1, netmasknya ETH1 masuk, kemudian IP address awalnya kan mau bikin 120 klien, berarti kalian harus pikirkan IP address awalnya berapa angkanya, IP address akhirnya berapa angkanya. Untuk domain server sama domain name-nya abaikan dulu karena kita belum setting domain. Jadi kita ngikut domainnya jaringannya yang kita pakai dulu. Jadi ini diabaikan dulu. Kalau kita pakai domainnya Google yang 888 itu ya nanti ikut itu dulu. Nah kita belum bikin DNS. Kalau sudah bikin DNS kita ikutkan domain sama domain name-nya itu DNS yang kita buat. Kemudian option router, ingat kalau tulisannya routers berarti nanti isinya adalah IP gateway-nya. IP gateway-nya ETH1. Jadi yang di sini nih, yang diutak masuk sini nih, semuanya sumbernya dari ETH1. ETH1 yang mana tuh Bu? Yang ini. Nih, yang ETH1 yang kita bikin sendiri, yang kita subnetting tadi. Hasilnya ini. Jadi ini diingat-ingat nih. Ini harus nanti kalian masukkan di dhcpd.conf. Network, netmask, IP address awal, IP address akhir, kemudian gateway. Nomor gateway. Nomor gateway klien, ingat ya, nomor gateway klien. Bukan nomor gateway ETH1. Nomor gateway ETH1 kan ini. Tapi yang dibutuhkan adalah nomor gateway klien. Berarti yang ditulis mana nanti? Ini. IP address-nya ETH1 nanti kan jadi gateway-nya klien. Jadi nanti jangan keliru. Bukan gateway ETH1, tapi IP address-nya ini nanti jadi gateway-nya di klien. Maksudnya di sini. Default list time sama max list time itu biasakan sesuaikan dengan ini saja. Ini tuh maksudnya berapa menit waktu, bukan menit, hitungannya detik lah ya. IP terpasang secara otomatis di klien gitu. Jadi ini apa istilahnya? Aktivitas yang dilakukan di DHCP server pada saat memberi IP ke klien. Jadi hitungan detiknya, jadi diupdatekan saja, nggak perlu diubah, tetap dengan angka-angka ini saja. Kemudian masuk di settingan yang kedua, yaitu di filenya default. Saya biasanya ngasih tak apal gitu default gitu. Jadi nanti masuknya pakai nano /etc/default/isc dhcp server. Di sini cuman menuliskan interface atau adaptor yang digunakan buat nyambung ke klien. Nama adaptornya apa? Nah, di sini nanti kalian tuliskan ETH berapa? ETH 0 kok ETH 1 kan kita cuma punya 2 adaptor. Berarti nanti yang diisikan di sini adalah ETH 1. Karena nanti yang nyambung ke klien itu adaptor yang ke ETH 1. Tulis di situ tok, tinggal disimpan. Selesai. Restart. Cara restartnya juga ada 2, service ISC dhcp server restart atau /ini.d/isc dhcp server restart. Sebaiknya pakai yang bawah. Karena kalau yang bawah itu ada notifikasi. Jika kita salah ketik, akan keluar pesan error. Kalau yang service ISC dhcp server itu juga boleh dipakai, tapi nggak ada pesan errornya. Biasanya nggak ada notifikasi. Nah, setelah itu koneksi di jaringan, koneksi di klien bisa dirubah ke koneksi yang otomatis. Caranya uji gitu sih.
ini nanti kan direkam biar kalian bisa melihat secara ulang-ulang rekamannya. Jadi nggak perlu catat sih, diperhatikan saja. Ini kelihatan ya. Saya mau mulai ke settingan. Bu, dibesarin Bu. Yang Ya, tak gede iki. Mau ki aku susah gede iki. Kali meneh. Sing faktor skala nih. Nah, segini cukup kurang gede enggak? Udah kelihatan belum berubah. semuanya? Belum berubah. Oh, udah baru aja. Udah ya. Nah, ini sudah cukup gede ya. Terus yang pertama kita lakukan jika sudah masuk di sistem operasinya itu apa toh? Kita lakukan ketik IP address. Ini tadi saya baru belajar baru nih. IP address itu gunanya untuk melihat ETH yang ada di sini, ETH yang aktif, yang sudah ada di adaptor fisiknya. Ini berarti yang aktif baru LO dan ETH 0. Jadi kita ke if config spasi string A. Nah, saya hanya punya 2 ETH. Padahal yang dibutuhkan itu berapa ETH? Sorry, saya hanya punya 1 ETH yang bisa disetting. LO itu nggak bisa disetting. LO itu singkatan dari loopback. Loopback itu gawane apa ya? Kalau kita nanti buka klien, itu keluarnya localhost gitu loh. Jadi default gitu loh. Jadi ini nggak bisa disetting. Berarti saya harus nambah 1 adaptor lagi. Caranya nih, saya matikan dulu. Saya keluar dari Debian dulu. Setelah keluar, di settingan ini, dari umum aja apa, jaringan ini tambah adaptor 1 lagi. Diaktifkan. Tadi kan yang aktif baru 1 adaptor. Padahal saya butuh 2. Nah, sebelum kita error nanti nggak ada interface, karena adaptornya cuma 1, ya dimatikan dulu. Kemudian aktifkan adaptor yang kedua, pilih yang jaringan internal, INTNet. INTNet ini biarkan saja, nggak usah diganti. Nanti kalau diganti, di klien sini, yang di Windows ini juga harus diganti namanya. Kemudian, yang ini diizinkan saja. Dia adaptor 1, jangan lupa dipilih yang wireless ya, karena sumbernya iNote itu kan saya ngambilnya pakai WiFi, teknologinya adalah wireless, jadi jangan sampai keliru, karena biasanya ada 2 sumber nih di sini, yang PCI ini sumbernya dari kabel, kalau kita koneksi iNet menggunakan kabel, jadi jangan sampai keliru. Tuh yang di sini tolak biar 1 yang terpasang. Oke, kalau sudah, kita mulai lagi. Jadi, pada saat kita nambah adaptor, tolong keluar dulu dari Debian. Jadi, di power off dulu, baru dipasang adaptor. Karena kan VirtualBox itu kayak mesin yang apa ya, simulasinya sistem operasi ya. Dia juga punya hardware, dia juga punya software. Jadi, mainnya juga harus apa ya, sesuai prosedur gitu loh, jangan cuma asal tekak gitu, waduh nanti rusak nanti. apt strip cd-rom enter. Nah, ini untuk memilih cd-rom yang aktif. Udah ini ya, udah binary 2 ya, harusnya mau nih, udah binary 2. Nah, jalan nih. Oke, jadi DHCP itu ada di DVD 2. DVD 2-nya harus aktif dulu. Saya kelupaan untuk mengaktifkan CD yang kita pakai itu apt strip cd-rom add. Nah, di sini DHCP servernya tulisannya valid karena belum disetting, nggak apa-apa. Sekarang cd spasi /etc/dhcp ini gunanya buat apa? Untuk berpindah ke direktorinya DHCP. Nah, cirinya sudah berpindah ke direktori DHCP, itu di belakang pagar, tulisannya tulisan DHCP nih. Tadi kan belum. Di belakang pagar itu tulisannya masih
nama super usernya, yaitu root Dina, @Dina. Nah, sekarang sudah ada nih DHCP TLS. LS itu melihat isi direktori. Ngapain, Bu, lihat isi direktori? Nyari file dhcpd.conf. Nah, sini udah ketahuan nih ada dhcpd.conf. Baru kita bisa setting. Kalau belum ada dhcpd.conf, ya, kita juga nggak bisa nyeting gitu. Itu langkah berikutnya setelah tadi ada drama sedikit, bila CD lupa saya. Sekarang kita masuk ke editor. Editor file, perintahnya nano spasi /etc/dhcpd dhcpd.conf. Nah, ini dhcpd.conf itu isinya filenya itu tulisan macam-macam kayak gini. Tugas kita cuma satu, nyari tulisan a slightly. Nih, ketemu tulisan a slightly nggih. Kelihatan nih. Tugas kita menghapus pagar yang ada di bawah tulisan a slightly. Hapus pagarnya sampai kurung awal tutup. Itu tok dulu. Diingat-ingat. A slightly different configuration for an internal subnet. Cari tulisan itu, tapi yang ditulisan a slightly-nya pagarnya jangan dihapus. Yang dihapus di bawahnya a slightly, pagarnya yang dihapus, bukan tulisannya. Di sini tadi disuruh memasukkan network. Networknya ETH1 ya, itu dihapus, diganti IP network ETH1 tadi berapa toh? 30.0. Netpassnya berapa tadi? Belakangnya 128. Ring IP-nya sekarang. Ring IP yang dipakai untuk menampung klien sebanyak berapa tadi? Soalnya 120 kan? Jadi di sini ring IP harus diganti. IP awalnya ikut jaringannya kita tadi yang kita bikin 92.168 30.1 udah dipakai, berarti 2. 1 kan tadi dipakai untuk IP-nya ETH1. Bu, subnetnya itu bukan 30.1 toh, Bu? Subnet bukan, itu subnet itu network, Wi. Oh, Subnet itu network. Subnet itu isinya adalah networknya ETH1, Wi. Nanti kalau 30.1 bentrok dengan router. Option routernya nanti kan gateway-nya yang ke klien, yaitu 30.1 toh tadi gateway-nya. Tadi saya pakai ini. Nih. Kita lanjut ke ini adalah ring IP awalnya kita itu 30.2. Kalau kliennya 120, berarti IP di akhirnya berapa? 92 168 30.120 2 ditambah 120 120. Okay. Untuk option domain seperti tadi, karena kita belum nyeting, biarkan saja. Option domainnya nggak usah dudek-dudek. Nah, ini yang untuk router, ini isinya adalah IP-nya ETH1 168 30.1. Broadcast-nya ETH1 192 168 30.120. Berapa tadi? Tuh 7 127. Ya toh? 127 toh. Nah, ini tadi broadcast-nya. Kemudian untuk default list time sama mark list time-nya biarkan default-nya seperti itu, tidak perlu diganti angka. Ini pastikan jangan menghilangkan tanda titik koma, jangan menghilangkan tanda spasi, ya yang diketik hanya yang tadi saya contohkan toh. Terus jangan lupa disimpan, jawab ya, enter. Selesai, kita lanjut ke konfigurasi file yang kedua. Nano spasi /etc/default, yang ke default itu ya. Saya lupa, kita buka tutorial kalau lupa. /isc dhcp server. isc strip dhcp strip server. Untuk menuliskan, nah di sini di default kita turunkan kursor ke interface. Tulisan paling bawah, baris paling bawah.
Di dalam tanda petik double ini tuliskan ETH yang ke klien, yaitu ETH1. Jangan lupa di dalam tanda petik nulisnya, jangan di luar tanda petik. Setelah itu disimpan, selesai. Tinggal kita restart di HCP-nya. Slash etc slash ini titik d slash dhc isc strip dhc strip masuk ini dulu. Oke, lanjut. Di sini sudah oke, tidak ada kekeliruan. Setelah itu masuk kita ke klien. Tadi kan saya sudah buka klien ya. Nah, ini klien saya. Kelihatan ya kliennya? Kelihatan, Bu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke konfigurasi networknya klien. Tadi dengan catatan adaptor kliennya sudah di-setting dulu. Adaptor tempat saya ini sudah tak setting karena sering dipakai. Ini pengaturan jaringannya. Sudah di jaringan internal, namanya sudah INTNet, izinkan semua, sudah kabel sudah tersambung. Pastikan seperti ini dulu. Di klien, ini ada keterangan seperti ini. Ini nama kliennya, ini nama routernya atau servernya, ini koneksi ke inet. Masih trouble semua. Di sini masih tanda pentung, di sini masih tanda silang. Berarti kita harus masuk ke local area connection, ke propertiesnya. Sini. Nah, pilih yang IPv4. Nah, di sini jika kita nyeting manual, pilih yang use the following IP. Tapi karena kita sudah nyeting di HCP, pilih yang option in IP address automatically. Kemudian yang DNS juga pilih yang otomatis. Ini fungsinya DHCP tadi yang saya cerita dari awal tadi. Dua kalian punjul soko 100. Kalau nyetingnya lewat sini manual, keju tangan, dan biasanya kita error di sini. Nulisnya itu biasanya kita tuh nggak bisa pas terus itu. Nah, tekan sekap ngono saya error nih. Ini fungsinya tinggal klik option. Klik option ya automatically tinggal di OK. Terus kemudian biar dia mengidentifikasi dulu. Ini networknya, local area connection-nya. Statusnya kita cek. Nah, di sini default gateway-nya sudah ketemu 30.1, DHCP servernya juga 30.1, dia dapat IP address 30.2, subnetnya 128. Sudah sesuai ini sebenarnya dengan yang ada di dalam router ya, atau di dalam server ini ya. Kita ping coba 192 di server 168 30.1. Ini ngeping ETH1. ETH1-nya itu tidak masalah di server. Kita sedang menunggu koneksi di klien. Masih muter-muter ini. Bu, coba ping di CMD apa? Klien. Klien ya. Iya. Karena saya masih muter-muter. Nih, masih ada Error. Berarti yang klien ini cara membacanya, klien sudah kenal sama server atau router, tapi router belum mengizinkan klien ini koneksi ke inet. Jadi separuh jalan kita sudah benar. Setting IP-nya di klien sudah benar, sudah kenal sama router, tapi routernya ini belum mengizinkan klien koneksi ke inet. Nah, gitu cara membacanya. Sekarang kita ke ngeping di klien. Yang di-ping adalah IP gateway-nya dulu 30.1. Replay. Kemudian ini tuh menunjukkan bukti klien sudah kenal dengan server. Karena di-ping gerbangnya, di-ping pintunya menuju ke server, jawabnya wis oke, wis replay. Sedangkan kita mau ngeping ke luar. Keluar itu berarti pakai domainnya Google tadi. Ini mesti belum diizinkan. Kenapa nih?
Masih ada tanda X. Tanda X berarti notifikasinya atau pesan errornya itu RTO, request time out gitu. Nah, ini sudah karena butuh waktu. Tadi saya sudah bilang ya, RAM-nya saya cuma 4, jalan 3 OS. OS yang di laptop, OS yang di virtualnya 2. Tapi ini alhamdulillah nih sudah jalan. Kita ping lagi ini sudah nggak bendong, udah nggak X. Nah, masih RTO. Kenapa? Ya itu tadi lambat banget. Jaringannya belum kuat sampai dalam. Jaringannya belum kuat sampai di dalam virtual. Tapi dari melihat ini, melihat tampilan di sini, ini sudah beres, sudah benar. Settingannya sudah benar, DHCP-nya jalan. Lihat, anunya buktinya nopo Bu DHCP jalan. Di detail ini kelihatan. Ini gateway, gateway-nya itu adalah IP address-nya ETH berapa tadi? ETH 1. Coba kita ke IP address. IP address. Sorry. IP address-nya tuh kurang S. Nah, nih. Di sini kelihatan, coba kalian perhatikan inetnya itu ya. Yang ETH 1 itu 30.1. Nah, di sini tadi di klien juga ketemunya 30.1. Jadi udah bener. Begitu. Ini kalau buat koneksi ke internet, buat ngechat Google bisa sih, cuman lambat banget. Terus ini kebetulan wifi di rumah juga dipakai buat anak Zoom. Jadi jalan 2 aplikasi nih. Ada yang pakai Meet punya saya, ada yang pakai Zoom punya anak. Jadi semakin lambat. Tapi intinya seperti itu tadi.